Tuhan, selamat malam, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam persekutuan ibadah keluarga hari ini Rabu 4 November 2020, yakni ibadah keluarga pada minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margareta Sihombing Selano. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh warga Jemaat GPB Gideon di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Kita masuk hadirat-Nya dengan pujian dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Wah, ini nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran suaranya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, yang selalu hadir dengan kasih-Mu di dalam setiap detik kehidupan kami. Engkau memberi kehidupan yang baik dan penuh berkat, walau dalam kondisi prihatin saat ini karena pandemi COVID-19. Dalam semangat iman yang daripada-Mu Tuhan, kami umat-Mu saat ini dapat bersekutu kembali di dalam ibadah keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Bimbing dan tuntunlah hati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, juga Pendeta Margareta Sihombing Selano yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang melayani, perangkat yang kami gunakan ya Tuhan, aplikasi Zoom meeting ini dari tim multimedia, dan sinyal juga ya Allah, agar persekutuan ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Ampuni dosa dan salah yang kami pikirkan, kami katakan dan kami perbuat ya Tuhan, sehingga berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh menjadi milik kami. Inilah doa sembahyang dan syukur kami ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita akan bermazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 62, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Yang akan kita baca secara bergantian. Yang mewakili jemaat adalah Ibu Ina Tamaramu Gah. Kita membaca sebagaimana kita membaca
Mazmur. Mazmur pujian kita yang menyatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sorry, 62 ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian Mazmur pujian kita di malam ini. Sebelum kita masuk di dalam layanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Gita Bakti nomor 61. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Untuk itu kita mempersiapkan pembacaan berdasarkan bagian dari Perjanjian Baru, surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, di bawah perikop hasil pembenaran, tetapi kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan di dalam tema sukacita dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, sebelumnya mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Hanya di dalam kasih dan anugerah-Mu kami boleh mengalami setiap hal yang menjadi bahagian kehidupan yang sudah Tuhan tetapkan dan tentukan. Dan ketika kami memasuki bahagian dari perjalanan di tengah-tengah aktivitas-aktivitas kami, pada malam hari ini kembali Tuhan mempersatukan kami melalui pelayanan ibadah yang dilaksanakan via Zoom untuk boleh kami mendengar dan menyambut firman-Mu. Pimpin dan berkati setiap kami, biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, untuk mendengar bahkan dalam tuntunan dan hikmat yang daripada Roh Tuhan yang kudus, kami dimampukan untuk menyatakan itu dalam kehidupan beriman kami. Berkati hamba-Mu
dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan juga untuk menjadi berkat dalam pertumbuhan kehidupan beriman kami hari lepas hari. Kami menyerahkan saat ini ya Tuhan, pada saat firman-Mu dibentangkan, biarlah itu menghidupkan kehidupan kami. Sucikan layakkan kami menyatakan segala sesuatunya di dalam tangan kasih setia Tuhan, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya bagikan di dalam bagian pembacaan materi. Sebelumnya kita mendengarkan apa yang disaksikan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Di bawah perikop hasil pembenaran yang menyatakan kepada kita demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita dengan harapan kita semua ada dalam kondisi yang baik, sehat, tetap dalam sukacita. Walaupun ada beberapa dari kita yang mungkin menghadapi hal-hal yang terberat atau juga ada hal-hal yang menjadi pergumulan, tetapi harapannya ketika kita boleh berjumpa di dalam Tuhan, sukacita karena Tuhan sajalah, kasih Tuhan sajalah yang boleh ada dan menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahagian ini diberi tema sukacita dalam kesengsaraan. Ya, sepertinya ada dua hal yang saling bertentangan dan saling berbeda. Kalau kita melihat gambar ini, sukacita dalam kesengsaraan, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menyatakan bagian mana dari gambar ini yang bisa kita katakan sebagai sukacita dan bagian mana yang bisa kita nyatakan sebagai kesengsaraan. Ada beberapa hal kalau kita juga mau berkata dan bisa menyampaikan secara terbuka dan jujur, kalau diminta kepada kita mana yang lebih banyak, apakah hal-hal yang menyangkut sukacita itu ada dan menjadi bahagian hidup kita, atau kesengsaraan yang menjadi bahagian kehidupan kita. Sukacita menggambarkan kegembiraan, kesukaan, ya, kebaikan-kebaikan. Dan di dalam sukacita itu tentu ada harapan. Tetapi berlawanan dengan itu yang mungkin diharapkan dalam kehidupan manusia dan orang percaya adalah kalau bisa dalam perjalanan hidup
ataupun dalam kehidupan beriman pun manusia ataupun orang-orang percaya janganlah sampai menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang menyangkut kesengsaraan atau penderitaan. Dan ketika dimintakan untuk menyampaikan kepada kita justru keadaan kita sampai hari ini, mungkin kita sudah melewati banyak sekali perkara-perkara hidup, termasuk juga perkara-perkara iman, menyangkut penderitaan itu. Dan penderitaan itu sungguh-sungguh mengajar kita. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam gambar ini, gambar yang menyangkut sukacita itu hanya satu. Ketika dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Orang yang mengalami kesengsaraan secara kehidupan, ada kekeringan, ada peperangan, banjir, kehancuran, dan ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Ketika ada COVID, pakai masker, bukan hal yang mudah kita bisa melewati sampai saat ini. Ada beberapa hal yang harus tetap terus kita bangun menjadi bahagian kehidupan kita dan tetap kita jalani harus dengan sukacita. Itu yang menjadi ketahanan hidup sampai sekarang ini. Tetapi kita boleh melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kesengsaraan terbesar adalah kesengsaraan yang ditanggungkan oleh Yesus, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi melanjutkan apa yang disaksikan di dalam bahagian pembelajaran ini. Boleh lanjut? Ya. Apa yang kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 adalah bahagian secara keseluruhan dari kitab Roma. Kitab Roma diyakini ditulis oleh Rasul Paulus yang punya nama aslinya adalah Saulus, dalam bahasa Ibrani, Sah dan Ol atau Saul. Artinya dari nama Saul itu adalah yang diinginkan atau yang didoakan. Mungkin bagi orang tua Paulus atau Saulus, dia adalah pribadi atau bahagian dari kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh kehadirannya didoakan. Kehidupan dan masa depannya sama amat sangat didoakan oleh orang tua atau keluarganya. Kehadirannya diharapkan menjadi kehadiran yang diinginkan, kehadiran yang positif dan baik. Nama Saulus itu berganti menjadi Paulus, berasal dari bahasa Yunani, Paulos. Paulos punya arti kecil atau rendah hati. Itu yang kemudian ditunjukkan dalam pribadi Rasul Paulus ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus sebelum ketika namanya Saulus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Banyak pengikut-pengikut Tuhan yang bertentangan dengannya, yang tidak disukai olehnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang Damsyik, Allah berkenan merubah hidupnya, memperbarui hidupnya. Dengan nama yang baru itu, Rasul Paulus benar-benar menyadari kehadiran dan keberadaannya bahwa betapa kecilnya dia, betapa dia adalah pribadi yang rendah, dan Tuhan berkenan, tidak ada artinya apa-apa, tetapi Tuhan berkenan memakai dia, memperlengkapi dia, menguatkan dia, memampukan dia untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya. Rasul Paulus kita kenal memiliki dengan identitas sebagai hamba Yesus Kristus. Dia melayani Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dan di dalam tugas panggilannya kita tahu bahwa Paulus bertugas memiliki tugas panggilan sebagai rasul, orang yang dipanggil untuk memberitakan, ya, tujuan dari memberitakan Injil Allah. Itu yang nanti kita dapati arti dari kata sukacita itu, ya, diambil dari kata Yunani Euangelion, artinya berita sukacita, kabar baik. Rasul Paulus ditugaskan oleh Allah
untuk melakukan pekerjaan dalam memberitakan Injil Allah, memberitakan kabar sukacita. Boleh lanjut? Ya. Nah, kita beranjak dari apa yang kita kenal dari Rasul Paulus, kita membahas tentang surat Roma. Dikatakan bahwa surat Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus walaupun kepada jemaat yang tidak dikenal. Tetapi di tengah-tengah tulisannya kita bisa mendapati bahwa jemaat yang di Roma itu terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Dapat dilihat di Roma 7 dan Roma 11. Rasul Paulus sebelumnya belum pernah sampai di kota Korintus, di kota Roma. Tetapi surat itu ditulis ketika dia berada di kota Korintus, sementara sedang berada di rumah Gaius, dan dia menulis apa yang menjadi pernyataan penguatan nasihatnya kepada jemaat di Roma, itu dibantu oleh seseorang yang bernama Tertius. Ya, surat Roma ini ditulis pada akhir perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Apa yang terjadi sehingga Rasul Paulus menulis surat Roma dan kita belajar secara khusus di dalam Roma pasal 5 ini. Bapak Ibu Saudara, konteksnya pada saat itu yang terjadi adalah orang-orang Yahudi bermaksud untuk membunuh Rasul Paulus. Banyak orang yang tidak menerima dan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai buah karya dan pelayanannya. Dan karena kondisi ini, Rasul Paulus harus dengan terpaksa membatalkan pelayanannya ke Syria dan mengambil jalan darat ke Filipi. Ya, seharusnya dia pergi ke sana, tetapi karena kondisi itu dia harus merubah rencananya dan dia harus mengambil jalan darat melalui Filipi yang kurang lebih ketika dia berada di kota Korintus itu jaraknya kurang lebih 700 km dari Korintus. Kalau sekarang kita ada di Depok, di Cimanggis. Lewat jalan darat 700 km kurang lebih kita boleh sampai antara Surabaya dengan Malang, Batu Malang. Itu jaraknya yang ditempuh. Dan itu harus ditempuh lewat perjalanan darat. Kalau orang jalan kaki sekitar 6 sampai seminggu lebih. Begitu ya. Luar biasa kerinduan Rasul Paulus untuk tetap fokus di dalam karya dan juga pelayanannya. Nah, apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya Rasul Paulus berencana kembali ke Yerusalem pada hari raya Pentakosta untuk ada hal yang harus dia selesaikan, yaitu menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang nyata di dalam Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan 5, secara keseluruhan surat Roma ini mau berbicara dan tujuan Rasul Paulus menyampaikannya adalah untuk menasehati jemaat di Roma. Bagaimana ketika mereka, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang menjadi jemaat di kota Roma, ada terdiri dari orang Yahudi, ada orang-orang Yahudi, tetapi mereka harus bersatu sebagai persekutuan umat Tuhan. Mereka harus menyaksikan kehidupan mereka sebagai orang percaya, terutama mereka harus memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi kondisi. Kondisinya seperti apa? Mereka sedang menghadapi kondisi dan penderitaan yang luar biasa pada saat itu. Kepada mereka sebagai orang-orang percaya juga dituntut sikap-sikap yang tepat di dalam menghadapi orang-orang yang disebut sebagai pemerintahan pada saat itu. Nah, kita melihat Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 masuk di dalam pembagian di dalam pasal 1 ayat pasal 1 sampai 8 yang membahas tentang masalah kebenaran. Bagaimana secara praktis orang-orang yang percaya dan orang-orang yang masuk di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan bertindak dan bersikap berdasarkan kebenaran itu. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam surat Roma ini. Yang pertama kita belajar ada Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17.
Lalu di dalamnya juga pasal 1 sampai 16 berbicara tentang kutuk dan pembenaran Allah, begitu hal yang harus dihadapi dan ditempatkan dalam kehidupan manusia, tetapi Allah dengan kasih dan karunia-Nya melalui penebusan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, manusia dan orang berdosa mengalami pembenaran Allah. Lalu diajarkan juga hidup di dalam pengharapan. Ini yang nanti kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ada sikap-sikap yang diharapkan ketika orang membaca surat Roma, yaitu kesetiaan Allah yang begitu besar kepada Israel, atau orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam kebenaran dan iman di dalam Kristus Yesus. Lalu diingatkan juga bagaimana gereja hadir sebagai bahagian dari tubuh Kristus. Menurut Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, kita bisa pisahkan apa yang menjadi sukacita dan apa yang menjadi kesengsaraan. Ada beberapa poin yang disampaikan di sana. Kalau kita mengalami sukacita berdasarkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Sukacita itu ketika manusia bahkan orang percaya beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Sukacita itu ketika dimungkinkan walaupun menghadapi kesengsaraan tetapi dimampukan untuk bermegah. Sukacita itu ketika dinyatakan memiliki pengharapan yang pasti, bukan yang tidak pasti. Sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus. Berbeda dengan kesengsaraan, sebaliknya, ketika orang mengalami kesengsaraan, menurut Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, di sana dinyatakan bahwa tentu sebaliknya, tidak mengalami pembenaran karena iman. Tidak ada pembelaan yang bisa dilakukan oleh manusia dengan segala hal yang boleh diupayakan oleh manusia. Manusia bisa mengalami kesengsaraan ketika dalam hidupnya dia tidak mendapatkan kedamaian, bahkan untuk dirinya ataupun di tengah-tengah persekutuan. Kesengsaraan dinyatakan ketika tidak ada jalan untuk mengalami kasih karunia Allah, bahkan keselamatan. Lalu kesengsaraan juga bisa dialami ketika tidak dapat bertahan dalam kesengsaraan. Kesengsaraan menjadi hal di mana menunjukkan tidak memiliki dan berpegang pada pengharapan akan janji Allah. Kesengsaraan menjadi pernyataan di mana tidak berbuahnya hidup dan tidak berdampaknya hidup. Kesengsaraan, pada saat orang mengalami kesengsaraan bisa saja dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan dan tidak mengalami pembaharuan. Kita lihat pertama-tama ada beberapa hal yang mau menyatakan kepada kita tentang sukacita. Yang pertama, sukacita bukan saja emosi, tetapi sesuatu yang muncul atau timbul karena mendapatkan atau bisa juga karena hanya mengharapkan hal-hal yang baik. Contoh keadaan hati yang berbahagia, yang bergembira, mengalami kesukaan besar. Kalau kita melihat dari akar katanya, maka beberapa kata yang menunjukkan sukacita baik dari kata Ibrani maupun kata Yunani. Ada kata-kata yang menyebutkan di sana dari kata Ibrani, contohnya adalah sameah, itu sukacita. Atau kata kara dan egalio, yang kemudian diadaptasi kepada kata yang dari kata Yunani di dalam Perjanjian Baru, euangelion, kabar baik, kesukacitaan. Nah, kata Ibrani dan kata Yunani yang digunakan dalam Alkitab untuk sukacita, kesukaan besar, kegembiraan itu sebenarnya mengacu kepada apa yang Yesus nyatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat 21. Di situ ditunjukkan bagaimana Yesus bersukacita, Yesus bersukaria, melompat karena sukacita. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus mengalami kegembiraan atas apa yang telah dinyatakan melalui pengutusan 70 murid Tuhan. Para murid menghadapi tantangan,
para murid menghadapi kesulitan, tetapi para murid pun bisa melalui itu karena karya kasih Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal sukacita, maka sukacita adalah kita belajar yang pertama menjadi ciri orang percaya. Bisa secara pribadi ataupun secara persekutuan. Lalu yang kedua, sukacita adalah kualitas atau watak. Bukan melulu perasaan hati, bukan melulu emosi, ataupun hal-hal yang terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi sukacita itu mengisi dalam seluruh keberadaan dan memimpin kehidupan orang-orang percaya tentunya. Sukacita berasal dari Allah. Dan hidup kekristenan, sukacita adalah salah satu ciri khas kehidupan kekristenan. Sukacita merupakan awal untuk memasuki segala sesuatu yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kekal karena iman. Boleh lanjut? Ya. Berbeda dengan sukacita ada kata kesengsaraan. Kesengsaraan kita bisa lihat kalau dari kata Yunani, dia kata tlipsis. Artinya tekanan, penganiayaan, penderitaan, masalah, dan berbagai hal. Kata yang berlawanan adalah kata tadi dari Ibrani, kata sameah, ataupun kara dan euangelion. Ada kata lain yang menunjukkan juga lebih menuju kepada pernyataan kepada Allah, pujian kepada Allah, kaumai, artinya rejoice, bersukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, pada saat ini kita mau melihat bahwa walaupun sukacita dan kesengsaraan itu bertolak belakang, tetapi Rasul Paulus dengan nyata mengatakan bagaimana bahwa kalau kamu percaya dengan iman yang teguh, maka bukan tidak mungkin bahwa penderitaan atau penganiayaan terhadap kamu akan sirna. Tetapi Rasul Paulus meletakkan realitas, menggugah setiap kehidupan manusia dan juga orang-orang percaya, terutama orang-orang di Roma yang sedang menghadapi penderitaan. Bagaimana mereka harus melihat itu dari sudut pandang kedaulatan Allah. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bahwa sukacita dan kesengsaraan layaknya dua mata uang atau satu koin yang satu dengan sisi yang satu. Tidak bisa dilepaskan ataupun dijauhkan dari kehidupan manusia. Mungkin setiap kita punya cara-cara tersendiri ketika kita menghadapi sukacita. Atau mungkin kita juga punya hal-hal yang tertentu untuk menyikapi ketika kita menghadapi kesengsaraan. Amat sangat berbeda ketika orang menghadapi sukacita itu dengan kesengsaraan. Tetapi sebagai orang percaya dan juga sebagai orang yang beriman, Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 mau mengatakan kepada kita. Yang pertama, bahwa sukacita itu sudah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Mari jalani dan jangan kurangi segala sesuatu yang menjadi kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Hubungan kita dipulihkan dan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup keseharian kita dengan sesama di tengah keluarga. Bangun dan selalu upayakan damai sejahtera itu berdiam dan menguasai kehidupan kita. Yang kedua, mungkin kita belajar tidak ada hal yang bisa kita upayakan untuk memulihkan atau memperbaiki kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah setiap perjalanan hidup kita, Allah selalu mau hadir dan menguatkan kita. Kita selalu akan bisa memperoleh jalan-jalan kehidupan. Kita selalu akan memperoleh jalan-jalan kebaikan.
nyata sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di sana nyata oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pasti, jelas, tepat. Itu karya yang Allah nyatakan. Kita boleh dimampukan untuk tetap berdiri tegar. Kita tetap dibolehkan untuk menaikkan segala hal yang menjadi pengharapan, bahkan segala hal yang kita nyatakan di dalam bagian hidup kita sebagai pergumulan ataupun penderitaan. Tidak dimungkinkan ketika kita berharap dengan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan bisa terjadi buat siapa saja. Orang percaya, tidak percaya. Kesengsaraan bisa saja terjadi di setiap waktu dan keadaan. Kita siap atau tidak siap. Kita mau atau tidak mau. Kita kuat ataupun kita sedang memperjuangkan segala sesuatu dan masalah kita belum selesai satu dan menghadapi masalah yang lain. Tetapi dari situ kita boleh belajar bahwa kesengsaraan bisa jadi menjadi bukti dari kasih Allah yang melihat dan menguji. Karena di dalam kesengsaraan itu ada proses-proses yang boleh dimungkinkan. Kita belajar semakin tekun, melihat Allah, mengikuti Allah, mengandalkan Allah, berharap kepada Allah. Ketika kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Setiap proses, setiap pergumulan, setiap kesengsaraan ada nilai. Ada hal yang akan dinyatakan menjadi pembelajaran dan penguatan hidup. Bahkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita berharap kepada Allah yang adalah setia dan maha baik, pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan yang terakhir, kita bersyukur melalui pembelajaran Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam sukacita, dalam kesengsaraan itu, Allah mau kita memakai kehidupan kita tetap sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu menghasilkan buah-buah kehidupan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita pelajari, diserahkan buat Ibu Ani. Mungkin bisa masuk di dalam. Baik, Bapak Ibu, pada saat ini berikan kesempatan buat beberapa dari Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu pelajari ketika hidup kita mengalami sukacita. Bagaimana kita menyatakan itu ketika kita menghadapi kesengsaraan. Sikap apa yang kemudian bertumbuh dari kehidupan kita menyikapi hal-hal yang datang dari segala sesuatu baik di dalam kesukaan maupun di dalam kesengsaraan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau sharing tentang hal yang disampaikan oleh, yang direnungkan oleh Ibu Pendeta Nita di malam ini untuk kita sekalian. Mungkin bisa diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan, membagi kepada kita bagaimana kita ketika menghadapi kesengsaraan atau pergumulan, ada sukacita yang boleh kita alami. Begitu ya Ibu Nita ya? Ya.
Halo. Baik, siapa yang mau silakan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Shalom. Ibu Pak Tony ya? Iya. Ya, silakan Pak Tony. Selamat malam. Malam. Damai sejahtera buat kita semua. Saya ingin sharing saja mengenai kesengsaraan dan sukacita. Kalau kita melihat keberadaan sekarang ini di media sosial, ini secara umum ya Bu. Tadi kesimpulannya Ibu boleh katakan bagaimana kita berbuat baik, menjadi teladan dan berdampak. Nah, kalau kita melihat sekarang di sosial media, belum lama ini, baru-baru ini, ada seorang anak, dia mengalami memang awal sukacita di dalam kehidupannya. Setelah mengalami pembelajaran di rumah selama pandemi ini, dia mengalami suatu kesengsaraan. Katakanlah tekanan di dalam hal belajar. Nah, sehingga dia putus asa. Bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini salah satu juga dampak yang berbahaya bagi seluruh umat. Ya, bukan kita saja, tetapi seluruh umat. Nah, macam hal-hal yang inilah yang perlu juga artinya diperhatikan oleh pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika guru-guru yang di sekolah itu memberikan suatu pelajaran bagi anak-anak. Ya mungkin kalau ada keluarga yang mampu bisa membantu, menolong anak itu dalam hal belajar, tentu dia dengan sukacita, dia bisa menyelesaikannya. Tetapi sebaliknya, kalau dalam keluarga itu ada yang tidak mampu untuk membantu, bahkan anaknya sendiri, kakaknya sendiri yang membantu, tidak mampu untuk menyelesaikan pelajaran, ini yang menjadi berbahaya. Ya, ini salah satu fakta yang sudah kita lihat sekarang. Nah, ini yang merupakan berdampak yang berbahaya bagi ya khususnya anak-anak kita. Bukan saja di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, tetapi bagi secara umum. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Pendeta bisa memberikan suatu pencerahan lah bagi kita, bagaimana ketika di dalam keluarga itu bisa mengatasi hal-hal demikian. Karena kalau ditanya daripada ibunya juga mengalami kesulitan di dalam hal mengatasi pembelajaran anak. Nah, sedangkan mungkin suaminya juga susah, apalagi jangankan yang masih muda, ya kita ini kan boleh katakan apalagi pelajaran matematik sudah lupa, sudah tidak tahu, pelajaran biologi, apa saja gitu kan udah lupa, cuma tahu ya sekarang istilahnya makan, kenyang, tidur. Nah, jadi hal-hal yang beginilah Ibu Pendeta yang bisa saya sharing kepada kita semua. Mungkin ada penjelasan dari Ibu Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya langsung memberikan itu ya, bukan tanggapan tapi biar bisa jadi pembelajaran lah buat setiap kita bahwa
Yang pertama, kita memang harus mengakui bahwa kondisi yang kita sedang hadapi dan jalani dalam proses ini adalah sesuatu yang amat sangat baru, begitu. Lalu dari situ memang bagi setiap kita diharapkan dengan keterbukaan, dengan pemikiran yang positif, dan juga mau berbesar hati, kita mau menerimanya dulu, gitu ya. Tidak mudah memang untuk menerima. Lalu langkah yang berikut adalah tidak mudah untuk mengajar sesuatu bidang yang memang bukan bidang kita, apalagi baru. Dibutuhkan kecakapan-kecakapan, terlebih kesabaran. Nah, kesabaran ini kan berproses, tidak bisa 1-2 kali. Mungkin bisa kita mengerti bahwa apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan harapan sang anak amat sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan harapan orang tua. Oleh karena itu, perlu sekali untuk menyatakan itu dalam komunikasi maupun saat-saat kebersamaan, bahkan kita sebagai gereja ataupun keluarga-keluarga Kristiani, ya, diharapkan membangun keterbukaan itu dan juga rasa kepercayaan itu di dalam perjumpaan-perjumpaan atau percakapan dan persekutuan yang kita lakukan dalam lingkungan keluarga, dan membutuhkan waktu serta kemauan untuk menerima segala sesuatu yang tadinya menjadi perbedaan. Membutuhkan waktu untuk belajar, bukan saja untuk memenuhi harapan-harapan dua pribadi atau antar anggota yang berbeda. Tetapi yang pertama, ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi friksi ataupun ada hal-hal yang tidak bisa diterima, begitu ya, kita harus belajar untuk dengan sikap yang tepat, belajar untuk mau diubahkan, bukan berubah, tetapi mau diubahkan. Bukan hanya karena proses, tapi kembali lagi sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan ini supaya Allah yang mengambil alih. Allah yang mengendalikan, bukan hanya dengan ketentuan kita. Saya sebagai orang tua maunya seperti ini. Anak sebagai anak maunya seperti ini. Sekolah sebagai lembaga ada harapan-harapan dan ketentuan yang maunya seperti ini. Mereka ingin mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dan waktu memang tidak memungkinkan, walaupun pembelajaran itu jarak jauh. Pasti ada hal-hal baru yang dijumpai di dalam proses, dalam setiap mata pembelajaran yang dihadapi anak, begitu. Dan ingat, waktu antara anak dengan orang tua itu kan besar, gitu ya. Anak amat sulit untuk memahami apa yang menjadi bahagian pemikiran, sikap, keputusan, pernyataan orang tua. Butuh kerendahan hati. Yang tadi sudah ada bagian di dalam pembahasan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sukacita itu boleh terus perlu kerendahan hati. Bagaimana benar-benar orang tua memahami, mengerti, memasuki jalan pikiran. Minta hikmat Tuhan, minta penyertaan Roh Tuhan yang kudus. Harapannya, apa yang sudah terjadi menjadi catatan buat kita semua. Ya. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran juga. Jangan sempat atau jangan sampai yang sebenarnya kondisi-kondisi itu kita sudah jumpai dalam keluarga atau dalam persekutuan atau dalam lingkungan yang kita jumpai atau kita lihat, tetapi kita mengabaikannya. Mengapa? Karena bukan kepentingan kita. Mengapa? Bukan urusan kita. Kenapa? Bukan keluarga kita. Mengapa? Karena bukan bahagian dari pelayanan kita. Sebagaimana Rasul Paulus dihadirkan, dia melayani orang-orang yang pada saat itu berbeda.
begitu. Untuk apa sih? Sama-sama berjuang, dan Rasul Paulus pun berjuang menyampaikan pengalamannya ketika dia ada di penjara, ketika dia harus di penjara karena bentuk-bentuk perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan untuk membawa orang-orang bukan kepada dia sebagai hamba atau pelayan, tetapi kepada Allah. Mungkin itu Pak Tony. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Baik, Ibu Pendeta Anita, Pak Tony, terima kasih. Karena waktu jualah ya Ibu ya, kita tutup sampai di sini saja perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan merespon perenungan firman Tuhan kita di malam ini dengan bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti 340. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih dan Maha Baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kami sampai saat ini, penyertaan Tuhan membuat kami, bahkan kehidupan kami boleh teriring dan terisi dengan sukacita. Berbagai hal yang dihadapi sebagai tantangan, masalah, penderitaan, kesesakan, dan berbagai hal lagi yang menjadi pergumulan ya Tuhan. Tuhan tetap mau menopang dan mengisi kehidupan kami untuk terus menaikkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, Roh Tuhan yang kudus terus memasuki kehidupan kami, mengisi dan memberkati kami ya Bapa, sehingga kami boleh hidup di dalam pengharapan. Kami boleh terus mengupayakan kehidupan kami dalam ketekunan akan kebenaran firman-Mu, ketekunan akan pengharapan, ketekunan akan sikap kehidupan orang percaya di dalam memohonkan pengasihan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Berkati setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Bapa yang Maha Kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Kami boleh terus berkenan kepadamu. Kami dimampukan menghadapi apapun dengan menyatakan sikap iman kami kepada Allah Bapa yang memuliakan Allah Bapa. Kami mengucap syukur untuk perkara-perkara kehidupan yang dimana Tuhan selalu menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan beserta, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, Tuhan mengisi kehidupan kami, bahkan Tuhan memberikan pengasihan Tuhan dalam penyertaan, bahkan keselamatan iya Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ketika di dalam setiap peristiwa hari lepas hari Tuhan, selalu ada nilai, selalu ada hal-hal yang menjadi pembelajaran kehidupan kami. Letakkan dan meteraikan itu ya Tuhan, menjadi pembelajaran hidup, pembelajaran iman, dan Tuhan mampukan serta berkati kami untuk menjadi alat dan sarana tangan kasih berkat Tuhan, dimanapun kami menjalani kehidupan kami, baik secara pribadi, melalui pekerjaan aktivitas, dalam karya dan langkah pelayanan, di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah bahagian sebagai masyarakat jemaat, dan sebagainya. Saat ini ya Bapa Maha Kasih, kami berdoa dan menyerahkan
pemerintahan negara dan bangsa Indonesia. Begitu juga negara-negara lain ya Tuhan yang sampai saat ini menggumuli akan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, sampai saat ini pun Engkau berkarya menyatakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan gereja dan jemaat-Mu. Iya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan memberkati upaya-upaya pengadaan vaksin, bahkan penyampaian itu, pemberian vaksin itu Tuhan sampai pada waktunya. Biarlah itu dengan kuasa-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan dunia ini. Iya Bapa. Berkati setiap mereka yang sampai saat ini masih berjuang. Mereka sebagai Satgas COVID, mereka yang ada di dalam tim-tim adaptasi kebiasaan baru, mereka yang ada di tim-tim medis ya Tuhan, bahkan keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang menghadapi terpapar atau terdampak COVID. Beri kesabaran, beri keuletan, beri ketekunan, menaruhkan seluruh hidup, dan memohon pengasihan dan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari dan waktu-waktu selanjutnya. Tuhan juga memberkati upaya-upaya untuk tetap ada dalam disiplin akan protokol menghadapi COVID ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan bagi gereja dan jemaat-Mu di dalam hal-hal yang dilakukan sebagai persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk GPIB Gideon Kelapa II. Kami berdoa ya Tuhan buat para presbiter, unit misioner, segenap pihak yang terlibat di dalam setiap hal yang diupayakan menjadi kelancaran dan kebaikan pelayanan. Tuhan menolong, Tuhan menyatukan. Bersyukur dalam jajaran 72 tahun GPIB yang Tuhan perkenankan. Biarlah senantiasa ada kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang memberkati dalam perjalanan di waktu-waktu ke depan. Kami bersehati Tuhan menyerahkan anak-anak, remaja, pemuda, para orang tua, lanjut usia, para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang menggumuli saat-saat ini karena kehilangan pekerjaan, karena ketahanan untuk mencapai pekerjaan, bahkan upaya untuk bertahan hidup dari hal-hal yang dikatakan resesi secara ekonomi bahkan sosial. Tuhan menolong dan hadir memberkati kehidupan umat-Mu. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang mensyukuri pertambahan anugerah Tuhan di dalam ketekunan kehidupan keluarga rumah tangga, kesetiaan kehidupan keluarga rumah tangga, bahkan juga hal-hal yang Tuhan perkenankan secara pribadi, pertambahan keluarga, pertambahan usia, bahkan persiapan-persiapan yang akan dilakukan bagi karya kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga-keluarga umat Tuhan. Kami mau bersehati ya Bapa, menyerahkan umat-Mu dalam khusus pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Pertumbuhan perkembangan anak-anak, cucu-cucu terkasih, pendidikan yang dilakukan dengan cara jarak jauh, via daring, ataupun hal-hal yang sudah boleh diupayakan mengarah kepada pertemuan ya Tuhan. Tuhan campur tangan atasnya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sakit. Secara khusus, ya Bapa Maha Baik, kami mau berdoa untuk Ibu Francine Latwih Hamalo. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak Kores Sitanggang. Kami mau berdoa untuk Bapak Max Samalo, ya Bapa. Kami berdoa buat mereka yang menggumuli kondisi-kondisi mereka, ya Tuhan, yang terbatas. Kasih karunia Tuhan mengisi pemikiran, hati, kehidupan, dan tetap ada dalam pengharapan pertolongan Tuhan terjadi menjadi kebaikan bagi setiap umat yang bersandar kepada Tuhan. Ampuni dosa dan ketidaklayakan kami Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Bapa sambut permohonan kami yang kami letakkan hanya dalam syukur, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami.
yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedengeran, Bu Ani? Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan hati penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya, dan ingatlah nas Alkitab dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Berkati kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta kita di dalam ibadah keluarga hari ini Rabu 4 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah ini, yakni Ibu Pendeta Margareta Sihombing Selano. Terima kasih juga kepada para pelayan dan petugas yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, yakni pemandu pujian, organis, dan tim multimedia. Dan terima kasih juga kepada semua jemaat dari sektor pelayanan Daud sampai dengan Yakub yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di dalam keluarga, tugas, dan pelayanan. Untuk ibadah-ibadah ke depan, yakni ibadah Pelkat Gabungan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, pelayan firman adalah Pendeta John F.C. Patiasina yang dilaksanakan via aplikasi Zoom Meeting. Kemudian ibadah hari Minggu 8 November 2020, pelayan firman Pendeta Risto E. Andaki secara daring, dan ibadah keluarga minggu depan Rabu 11 November 2020, pelayan firman Pendeta Risto E. Andaki secara daring. Dan Bapak Ibu Saudara mohon perhatiannya di dalam warta jemaat terkhusus pada halaman 5, yakni himbauan untuk kartu diakonia dan partisipasi mengisi dompet peduli COVID sebagai kepedulian kita sekalian untuk sesama. Dan perhatian kepada diaken penatua dan pendeta, yakni sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 10 WIB melalui aplikasi Zoom. Demikian warta kita di malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masuk di dalam bagian pengutusan. Dengarkanlah amanat pengutusan. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Marilah kita nyatakan kasih-Nya kepada sesama, agar Tuhan senantiasa dimuliakan kini dan selamanya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan menyertai-mu hari ini, menyentuh dan memegang hidupmu dengan damai. Tuhan memberkati hatimu dengan kasih dan kesetiaan. Tuhan menghiburmu besertamu.
akan memberkati kita semua dengan sukacita iman. Amin.